Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarni dengan NPM 23660080 dengan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zerawati dengan NIM 23660079. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah petrologi yang berjudul tekstur, struktur, komposisi batuan sedimen, klasifikasi batuan sedimen, dan provenance dan diagnosis batuan sedimen. Jadi yang pertama yang saya akan bahas ini dulu tentang tekstur, struktur, komposisi batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen itu meliputi ukuran butir dan distribusinya. Misalnya penyortritan atau sortasi, morfologi butir, fitur permukaan dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas atau ukuran butir dan lain-lain itu merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan untuk menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Kemudian dalam studi detail struktur sedimen ini sebenarnya harus dilakukan di laboratorium, tapi observasinya itu pada observasi awalnya itu harus dilakukan dulu di lapangan begitu. Kemudian penggunaan lensa tangan, penggaris dan bagan pembanding ukuran butir itu sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Kemudian ukuran butir atau grain size, yang dimana ukuran butir rata-rata sedimen silikastik ini digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Whitworth. Kemudian secara umum ukuran butir ini mencerminkan informasi sebagai berikut. Pertama itu energi hidrolik lingkungan, yaitu sedimen yang lebih kasar atau coarser diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. Misalnya finer atau lumpur atau mudrox, terkomunikasi lingkungan yang energi rendah. Kemudian jarak dari sumber. Jarak dari sumber itu seperti ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial fluvial, lereng di bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanistik eksplosif. Tetapi lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul atau lift versus saluran atau channel. Kemudian material sedimen yang tersedia di sumber, seperti erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur, batu gamping, olitik, dan peloid. Sebagian besar berukuran seragam dan ukuran bagian keras organik mempengaruhi ukuran butir pada batu gamping bioklastik. Kemudian sortasi atau sorting, penyortiran atau sortasi itu adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding kompraktor Karts. Kemudian secara umum ukuran butir itu ukuran butir itu mencerminkan informasi seperti pada pertama itu tingkat agitasi dan pengerjaan ulang, atau periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortringan. Kemudian yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat itu menghasilkan penyortringan yang lebih buruk. Kemudian ukuran asli dan pemilahan sortasi bahan sumber. Kemudian ukuran butir dan sedimen itu sendiri, kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortir daripada. Kemudian itu morfologi butir. 3 aspek morfologi butir itu atau sapes atau 3 aspek morfologi butir itu yaitu pertama sapes atau form, yang kedua rondes, dan ketiga sparherici. Kemudian morfologi butir atau shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukur panjang sumbu panjang seperti sumbu menengah dan sumbu pendek. Kemudian morfologi butir atau roundness atau derajat kebundaran itu adalah dia adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir sudut suatu partikel sedimen klastik. Kemudian morfologi butir atau sphericity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Kemudian sedimen fabrik atau kemas. 2 aspek
Kedua, aspek fabrik atau misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan keasaman butir. Kemudian keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Terus kemak atau fabrik juga berkaitan dengan pengaturan butir dalam batuan suatu hubungannya dengan matrik. Tinggi rendahnya kelimpahan matrik secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antara butir. Kemudian itu definisi dan klasifikasi struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen ini juga merupakan penampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perpisahan tubuh batuan sedimen terbentuk karena proses fisika kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen juga terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Kemudian struktur erosi. Struktur erosi itu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan. Kemudian di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengemus permukaan sedimen. Struktur erosi juga dibentuk oleh arus erosif yang dipengaruhi oleh bebas sedimennya. Seperti contohnya real Mars, furrow atau red gas atau flute dan lain-lain. Kemudian itu berikutnya struktur pengendapan, yang dimana struktur pengendapan itu dia termasuk selama pengendapan materi sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses baik subberial maupun subaqueous. Kemudian struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Contohnya seperti parallel lamination atau stratification, wavilenticular and faser lamination. Kemudian parallel lamination atau stratification terjadi di sebagian besar litologi dan sebagian besar lingkungan, dan dia ditemukan oleh variasi ukuran butir, komposisi dan atau warna. Kemudian variasi ini berkaitan dengan kecepatan aliran, ukuran butir dan jenis sedimen. Terus laminasi adalah istilah yang digunakan untuk pelapisan halus atau dia kurang dari 1 cm, dan sertifikasi untuk pelapisan yang lebih besar atau bila tidak ada ketebalan tertentu yang tersirat. Kemudian ada struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih bentuk terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisaran dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km merosot dan meluncur hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas. Contohnya seperti slides, slump, chaotica, convolute, bedding, lodcast, slump, styloid, sandstone decas, disc pillar, dan sheeting dewatering. Kemudian slump itu menunjukkan lipatan internal bebaring dan asimetris dan terkait dengan dorongan. Kemudian struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sistem akibat aksi tumbuhan dan hewan, termaksud gangguan tidak teratur pada sedimen, bioturbasi, penandaan terorganisir yang terpisah jejak fosil atau ichnofossilis, dan struktur pertumbuhan biogenik misalnya stromatolit, beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur anorganik seperti reka sinersis, struktur pelarian air, konkresi yang dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Kemudian struktur sedimen ini pada dasarnya termasuk struktur pasca pengendapan akibat adanya gangguan organisme hidup pada sedimen. Kemudian studi mengenai struktur sedimen diogenik disebut studi trash fosil atau ichnologi. Kemudian itu komposisi batuan sedimen. Komposisi sedimen ini mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikulat yang lebih kasar, matris atau bahan partikulat yang lebih halus, dan sedimen termasuk mineral tiga individu serta bahan peningkat yang terbentuk selama diagnosis. Berikutnya itu selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen itu
Sedimen, klasifikasi batuan sedimen atau definisinya. Sedimen terigonius atau siklikmatis atau klastik terutama terdiri dari butiran detrigal yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleozoik. Sedimen bioklinik atau bioklastik atau organik ini berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah di biosintesis. Contohnya batuan karbonat, batu kapur, dan dolomit. Sedimen kemagonik atau kimia atau auhigenik ini adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dan larutan garam pK, contohnya batuan evaporit, batu besi, dan sedimen logam lainnya. Klasifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen umumnya dibagi berdasarkan asalnya sebagaimana tercermin dari komposisinya menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan sebagai berikut. Dari terigneous sedimen, biogenik sedimen, chemogenik sedimen, dan volcaniclastic sedimen. Kemudian ada sedimen klastik atau konglomerat. Sedimen klastik atau konglomerat. Konglomerat sini adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil lebih besar 2 mm. Kemudian sedimen klastik sandstone, batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir atau 0,063 sampai 2 mm yang juga dikenal sebagai arenites, watchkes, dan gley watchkes. Kemudian itu sedimen klastik mudrock. Mudrocks ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir, aluvial, fluvial. Kemudian sedimen non-klastik atau karbonat. Terus batuan karbonat ini membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Terus sedimen non-klastik fosforites. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Kemudian sedimen non-klasik chert. Chert adalah istilah yang umum untuk batuan sedimen yang mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia atau kemogenik. Kemudian sedimen klastik kemudian masuk di provenance batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Istilahnya juga dapat sebagai proveniensi atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Kemudian provenance of sandstone. Sebagian besar penelitian tentang provenance atau asal-usul batuan sedimen siliklastik difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Sebagian besar penelitian juga berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral dan deterial. Kemudian ada reading provenance from the properties of quartz. Ada reading provenance from the properties of quartz juga. Ada provenance significance of feldspar. Ada juga provenance significance of feldspar 2. Kemudian provenance significance of rock fragments dan whole rock geochemistry as a source rock indicator. Dan terakhir itu ada provinces of sandstone ke interpreting tectonic setting. Baik, itu saja mungkin yang saya jelaskan, kemudian dilanjutkan kepada teman saya, Odia Hazrawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern,
misalnya banded iron formation atau formasi besi. Ada beberapa divisi. Satu, fluvial adalah proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Aluvial adalah sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian adalah berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Kipas aluvial atau aluvial fan modern menggambarkan suksesi kipas Pleistone. Bukti pengangkatan tektonik yaitu permukaan vertikal yang curam di tepi suksesi Pleistone. Suksesi kipas aluvial Pleistone dari muka vertikal yang terjal terlihat di endapan dengan sortasi buruk, berbutir kasar, dan berlapis kasar. Suksesi lapisan merah fluvial, suksesi batu pasir eolian, suksesi batu pasir eolian dengan cross stratifikasi skala besar. Ini adalah bagian dari batu pasir Navajo di Taman Nasional Zion dengan tinggi penampang kira-kira 50 meter. Endapan fluvial pencucian glasial cross stratifikasi batu pasir berkerikil skala besar dan kerikil berpasir membentuk lapisan tebal dari bagian sungai Ohio yang terbengkalai. Berikut proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati. Sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstasi lelehan, batuan yang dihasilkan yaitu batuan metamorf. Ada 5 jenis metamorf yang paling umum, yaitu 1 regional, 2 kontak, 3 boreal, 4 dinamis, dan 5 hidrotermal. Metamorfisme regional adalah metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas. Contoh metamorfisme regional terdapat pada Gunung Alpen, Pegunungan Himalaya, dan Pegunungan Rocky Kanada. Metamorfisme kontak adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan pirolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang mendekat dengan intruksi. Contohnya, batu gamping yang berubah menjadi batu marmer. Metamorfisme boreal adalah metamorfisme yang terjadi karena efek boreal di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman, di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Daerah yang telah mengalami metamorfisme boreal biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam, cairan hidro bermigrasi di zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis zona lokal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Metamorfisme hidrotermal adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan
sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam pirolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena siklus hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termaksud dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evaluasi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Pirolit. Pirolit adalah batuan asli yang belum mengalami metamorfisme. Kontak metamorfisme. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut metamorfisme pragade. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan panas laton kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini adalah terikalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Regional metamorfisme, yaitu panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar. Misalnya ketika batuan sedimen terkubur, baik melalui penurunan dan pengisian cekungan sedimen dan dengan overthrusting batuan kerak lainnya, suhunya naik. Hal ini sebagian disebabkan oleh gradien panas bumi dan sebagian lagi karena efek Selain itu, magmatisme ekstrusif yang terkait dari zona keretakan busur area deliminasi kerak yang lebih rendah atau bulu mantel dapat meningkatkan gradien panas bumi yang dihasilkan di area kerak yang lebih luas dan menghasilkan batuan bermetamorfosis regional. Metamorfisme regional biasanya disertai oleh tektonisme sehingga batuan metamorfis membentuk struktur foliasi yang menonjol. Sebaiknya, sebagian besar batuan metamorf kontak tidak mengalami deformasi yang kuat selama metamorfisme, dan karena itu tidak memiliki struktur foliasi dan batuan metamorfisme regional. Bagaimana mengklarifikasi batuan metamorf? Proses komplikasi dan rekristalisasi mengubah struktur pirolit selama proses metamorfisme, yaitu satu komplikasi. Komplikasi yaitu butiran mineral berubah menjadi lebih rapat,
butiran menjadi lebih padat dan porositas berkurang. Contohnya dari batu lempung menjadi batu sel dan menjadi selat. 2. Rekristalisasi. Pertumbuhan kristal baru dari mineral asam, tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan. Baik, itulah penjelasan materi perkuliahan petrologi. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.